soto itu semakin lama semakin enak, semakin harum. Karena Bayu kelihatannya udah lapar banget. Jadi Kelihatan ya. 30 menit cukup buat Bayu. Budaya maju, budaya unggul bangsa maju, ayo ngobrol. Oke, Bay. Ini aromanya udah jadi. Berasa banget ini. Jadi pastikan semua bumbunya matang dan juga ini udah kental, udah yummy banget kelihatannya. Cuman sebenarnya udah tinggal plating doang, tapi gue mau buatin lu satu menu spesial lagi. Apa tuh? Gue mau buatin lu minuman. Oh, air putih? Air putih. Enggak lah, ini selain air putih, gue masukin lagi. Ini bahannya sederhana banget. Oke. Karena ini banyak banget diminum pada saat kemarin pandemi. Jadi kayak orang-orang kayak mirip sebutannya pon-pon, tapi bukan pon-pon. Oh gitu. Dia adalah ada deh, ntar deh. Apa sih namanya? Pokoknya Ntar kasih tau ya. Pokoknya enak deh. Ini gue masukin jahe merah, boleh jahe. Bedanya tau nggak? Ini jahe merah. Jadi ada jahe merah, jahe merahnya? putih. Ini jahe merah biasanya kecil-kecil, jahe putih biasanya yang lebih besar kayak gini. Oh, kalau yang merah tuh yang kecil. Biasanya dia bentuknya lebih kecil. Kita masukin. Tahu nggak bedanya apa? Nggak tahu. Bedanya lebih pedas doang. Biasanya jahe merah tuh lebih pedas gitu. Manfaatnya sama. Manfaatnya sama. Rasanya cuma lebih pedes. Rasanya cuma lebih pedas. I see. Ini ada serabut kayu. Hah? Lo masa mau ngasih gue kan? Beneran? Ini adalah minuman yang dibuat pakai serabut kayu. Gue nggak tahu ya, mungkin sejarah kita, leluhur kita tuh sangat kreatif gitu ya. Jadi mereka masukin kayu ini, namanya kayu secang. Oh, kayu secang. Kita masukin ke dalam sini. Kayu secang ini adalah akan memberikan efek warna juga, Bay. Jadi nanti kalau lu lihat warnanya kan tadi ini putih nih. Betul. Nanti dia akan berubah menjadi ada deh, ntar lu lihat sendiri. Dia Supaya warnanya lebih menarik lagi, gue tambahin agak banyak deh. Oke. Jadi ini sebagai pewarna juga. Jadi banyak juga rempah-rempah Indonesia yang digunakan untuk kosmetik gitu, seperti yang lu bilang tadi. Oke, Bay. Kayu secangnya udah masuk. Sekarang gue mau tambahin lagi. Ini ada rempah-rempahnya. Ini nggak perlu dihalusin karena kan nanti minuman kan. Jadi supaya dia clear tetap dan juga nggak seret. Oh, itu adalah Serai, daun serai. pandan. Ini aromatik biasa. Ada kayu manis. Oke. Ada daun jeruk. Ada palanya nggak usah diparut, jadi gini aja. Kayak tadi kan ada yang bubuk yang buat soto Banjar, sekarang nggak usah. Jadi dia bisa jadi aroma luarnya juga tetap ngasih aroma. Ada cengkeh. Ini yang bikin minumannya kayak kalau orang boleh bilang kayak lagi ngerokok. Lagi ada tembakaunya rasanya gitu ya. Oh, Oke, yang terakhir nanti tinggal kita kasih gula. Gitu. Ini apa sih minumannya, apa aja nih? Bay, lo boleh tolong adukin nggak, Bay? Aduk ya? Boleh. Oke. Aduknya kanan ke kiri? Sesuai selera dan mood lo. Bebas. Hari ini lagi mau ke kiri atau mau ke kanan? Oke, tapi ini manfaatnya emang bagus untuk kesehatan ya? Manfaatnya bagus banget buat kesehatan. Jadi banyak untuk menambah imunitas, buat nyegerin tenggorokan yang lagi nggak enak. Nah, warnanya sekarang tuh udah merah kayak gini, berarti tandanya tuh udah sebentar lagi udah mau jadi. Oke, ini kita panasin aja. Kira-kira kayak berapa? Terus itu aja? Terus ini nggak apa? Nah, kira-kira ya 10 menit lah biar dia agak kentelan dikit dan juga aroma pandannya masuk. Sekarang gue mau plating dulu buat si soto Banjar. Lu ada pertanyaan nggak? Mau nanya-nanya soal ini nggak? Gue mau nanya soal rempah lagi sih sebenarnya. Boleh. Dari sekian banyak pengalaman ketemu dengan masakan-masakan dari luar negeri, ada nggak sih negara-negara yang kayak rempah juga kayak kita? Banyak sebenarnya. Seperti negara tetangga kita, Malaysia. Cuma kan Malaysia kan negaranya cuma peninsula dan kecil gitu. Dibandingkan dengan Indonesia yang dari Sabang, Merauke, dan itu kelautan gede banget. Jadi kita punya rempah yang lebih beragam. Ada juga India, itu yang mirip, dan juga Thailand. Cuman di antara semuanya yang paling gede wilayahnya adalah kita. Indonesia. Makanya kita yang paling kaya. Sebenarnya kalau rempah-rempah itu masih seperti zaman dulu, nilai jualnya tinggi, kita tuh udah kaya banget. Kita udah nggak perlu kerja, kita tinggal tidur doang. Tinggal import, karena udah banyak banget rempah-rempah yang kita punya gitu. Rempah kita, rempah Indonesia yang paling disukain di luar negeri itu apa? Selain kayaknya zaman sekarang sudah banyak petani yang di packaging supaya menarik dan diterima oleh orang bule. Jadi bisa dilihat di supermarket import biasanya sudah ada. Seperti pala,
itu penting banget. Pala tuh dari Indonesia dan kayu manis. Wow. Dan juga vanilla bean. Jadi ada vanilla, biasanya dia bentuknya panjang gitu. Biasa dibuat untuk kue. Itu harganya mahal banget, Pak. Jadi gue pernah beli sebenarnya dari Amerika. Gue bawa sampai Indonesia gitu. Pas gue lihat lagi, ternyata made in Indonesia. Ternyata dari Sumatera gitu. Jadi memang mereka ngambil dari Indonesia tapi dijual lagi, di packaging di Amerika lalu dijual lagi. Dan harganya lebih mahal dong. Jadi supaya tipsnya adalah kalau mau beli rempah yang enak langsung ke petaninya. Bener. Keliling Indonesia dan bantu mereka, ekonomi mereka juga lebih ngerti. Mereka tuh jago banget kalau ditanya, nih kira-kira dibuat apa Pak? Bisa dibuat macam-macam, mereka tahu banget. Gitu. Dan mereka dengan senang hati menjelaskan. Mereka dengan senang hati karena buat keuntungan mereka juga. Oke. Nah, bicara lagi nih soal rempah, soal masakan Indonesia. Lo pernah nggak? Kan kemarin kita pernah ngeliat waktu Gordon Ramsay sini, dia cobain durian tuh ekspresinya sama adek. Sama adek ya? Gitu kan? Kayak dia nggak suka baunya gitu. Nah, lo pernah nggak masak masakan Indonesia di luar negeri yang mengeluarkan bau-bau yang kayak misalnya jengkol, ikan asin, terasi, durian gitu? So far sih diterima sih, gue masak jengkol pernah, pete pernah, dan juga kayak rawon yang hitam dan orang juga ngeliatnya udah takut gitu. Cuman pada saat mereka nyicipin tuh kayak mereka diterima banget oleh lidahnya gitu. Cuman mungkin kalau durian memang punya konotasi di media, bau, busuk gitu, jadi memang pasti Gordon Ramsay juga agak takut. Tapi kalau dirasain, kalau merem gitu mungkin rasanya lebih enak sebenarnya. Enak bener. Oh, oke. Artinya ya. Artinya dan kita diterima. Bener, diterima oleh semua orang dan juga enak banget. Siap. Nih sekarang caranya adalah kita mau plating si soto Banjarnya. Ini gue singkirkan dulu. Yang pertama adalah, lu mau pakai apa nih? Lontong? Bebas, lontong boleh. Gue masukin semuanya aja ya. Jadi yang pertama dimasukin adalah lontong. Oke. Terus juga ada pergedel. Pergedel ini biasanya kalau orang Banjar, setahu gue, dia tuh pada saat kuahnya ditaruh nanti dipenyet-penyet gitu. Jadi kuahnya kental. Oh gitu. Jadi sebagai pengental. Dan juga ada pakai soun, bihun. Soun. Secara tradisional memang pakai bihun atau soun. Cuman kalau misalkan pakai di Jakarta waktu itu gue pernah lihat ada juga yang pakai mie, tapi boleh juga. Oh, I see. Oke. Sip. Cukup kayaknya sih. Cukup segitu. Oh, lagi diet ya. Oke, tambahin juga ini suiran ayamnya. Plus pakai telur. Siap. Telur bebek. Telur bebek. Biasanya tuh kalau soto Banjar pakainya telur bebek. Oke. Dan juga gue mau ambilin juga, jangan lupa kalau makan soto itu biasanya pakai jeruk limau atau jeruk lemon. Oke. Nih, terus gue tambahin juga daun bawang sama bawang goreng. Lu pakai daun bawang nggak? Ini sesuai selera sih sebenarnya. Bebas, saya mau coba semuanya. Oke. Nanti langsung minta dimasakin sama istri. Wah, lo platingnya juga jago sih. Gila, coba daro-daro di sini tapi seksi. Kita kasih kuahnya, Bay. Oh, itu dia. Ini dia kuah. Khasnya ya. Kuah khas soto Banjar. Siap. Aduh. Ini aromanya enak banget sih. Enak banget. Asli enak banget. Jadi sebenarnya banyak juga di online, cuman bisa buat sendiri sebenarnya. Iya, tapi kalau udah biasa dan bisa sih ya nggak susah ya. Kalau gue yang bikin, jadinya apa ini? Oke, thank you, terima kasih. Oke, Bay, saatnya dicobain. Lu boleh peres juga jeruknya. Oh, oke. Nah, cobain soto Banjar. Sampai nafsu kan? Bro, sis. Wow, oke, thank you. Kuahnya tuh penting banget. Sebenarnya toppingnya boleh macam-macam. Jadi kalau di luar negeri, supaya gue gampang buatinnya, biasanya kaldunya bumbu halusnya udah gue pack dan frozen di vacuum pack. Jadi pada saat gue di pesawat nggak ribet tuh, bumbunya banyak gitu kan. Jadi imigrasi pun pasti lewat dan nanti di sana tinggal diolah lagi. Oh, aduh gila enak banget nih. Tradisional lah ya. Very good, delicious. Thank you banget. Terus pergedelnya dipenyet-penyet biasanya
Ya kalau orang Banjar ada yang suka kuahnya lebih kental, dipenyet-penyet sama dia. Ini emang kayak rasanya tuh macem-macem ya. Rasanya toppingnya macam-macam dan juga Semuanya rempahnya. gitu. Rempahnya yang Kuahnya strong sekali kayak rendang sebenarnya, cuman dia bening gitu. Kalau rendang kan mungkin karena creamy, jadi kan dia mahte. Kalau yang ini kayak rendang, cuman dia lebih light dan sup gitu. Selamat menikmati, Bay. Wah, Gua terima sekarang kasih. mau Terima nyiapin juga minuman spesial buat lo abis ini. Gue beres-beres dulu abis ini. Oke, siap. Wah, gue juga beresin ini dulu ya, sahabat budaya. Gimana, Bay? Wah, mantep banget soto Banjar ala Chef Yuda. Itu udah gue cari yang paling otentik. Mungkin itu ya semoga mendekati lah. Tapi tuh semua rempahnya berasa banget gitu, Bener. kayak rasa begitu di lidah. Jadi itu emang soto yang bening, cuman berasa banget karena tadi kan Bener. di-infuse, nggak di blender semuanya gitu. Jadi itu tipsnya juga. Terima kasih banyak Sekarang, sudah ngizinin gue Minumannya yang penuh rempah juga. Apa namanya ini? Mesti gue kasih tau nggak ya? Ini Iya dong. adalah namanya bir peletok. Bir peletok. Jadi dia adalah bir yang halal. Nggak ada alkohol ya maksudnya? Dia nggak ada alkoholnya. Ini dari mana sih aslinya bir? Dia Betawi. Jadi di zaman dulu 2010 tuh sebenarnya gue abang none. Begitu. Jadi dia adalah salah satu menu yang gue masakin buat wali kota waktu itu. Jadi kan kalau abang none kan harus ada tampilin ini Sesuatu tuh. gitu ya. Waktu itu gue masakin ini buat ibu walkot dan pak walkot gitu. Bir peletok ini. Bir peletok ini adalah sama seperti wedang uwuh dan juga sama seperti empon-empon. Cuman bir peletok itu lebih banyak rempah-rempahnya. Seperti yang tadi gue bilang, ada kapol. Sekarang warnanya juga udah berubah jadi merah kayak gini kan. Merah banget. Ini udah agak didinginin. Gue udah kasih gula tadi sedikit aja. Sekarang tinggal kita saring. Oke. Kenapa? Tuh warnanya cantik banget kan? Ini kenapa namanya bir ya? Karena ini sekarang mau gua shake. Oh gitu. Nih. Pastikan ditutup dulu supaya gak tumpah ke muka. Oke, kita shake aja kayak gini pelan-pelan. Tuh, warnanya bagus banget ya. Ini alami loh, dari tadi namanya kayu secang. Kayu secang. Nah, kayu secang ini manfaatnya sebenarnya apa aja? Sebenarnya selain warnanya lebih cantik kayak gini, dan juga dia itu memberikan aroma yang nanti kayak sebenarnya kayak ini sih, kayu manis gitu. Jadi dia lebih kayak bukan eukaliptus ya, minyak kayu putih. Lo tau aroma minyak kayu putih kan? Tahu. Ini nggak se-strong itu. Jadi kayak minum minyak kayu putih Mendekati juga. kayak ke situ. Kayak gitu. Dan ini sekarang tinggal gua saring. Ini udah ada foamnya gini nih. Ini zaman Belanda katanya, zaman dulu ya Belandanya minum bir, kitanya minum ini. Oh gitu. Mungkin biar ayo kita sama-sama minum bir ya. Sama-sama minum bir. Tapi kamu bir yang halal, sebelah sana. yang satu Ini. Oke. Ini Silahkan. minuman tradisional dan khasiat untuk kesehatan bagus. Ada, ini menambah imunitas juga. Tadi kan rempah-rempahnya kita rebus bareng, kita godok bareng gitu. Oke, coba ya. Selamat mencoba. Keren banget ya warnanya. Dan aromanya juga berasa ada rempahnya ya. Asli enak. Hmm. Asli enak. Ada empon kayak apa ya? Ada rempah-rempahnya, ada kayunya. Kalau lu mau kurang manis, gulanya dikurangin. Cuman ini tadi karena dikasih es, jadi gua agak manisin sedikit supaya dia nggak rasanya pas gitu. Enggak, ini cukup banget sih. Cukup ya? Ini cukup banget. Nah, pertanyaan gue gini. Ini kan minuman tradisional. Dan kalau dilihat tuh kayaknya kalangan milenial, anak muda sekarang tuh udah jauh banget sama minuman-minuman tradisional. Iya nggak sih? Setuju nggak? Setuju banget sih. Zaman sekarang tuh kayaknya ya walaupun gua ngeliat ada jamu yang di branding secara unik sekarang. Ada jamu-jamu, cuman minuman-minuman kayak gini tuh masih kalah dengan bubble tea lah. Kenapa gitu ya? Mungkin karena trendingnya, kita ikut trending yang sedang di negara lain gitu. Cuman kalau misalkan ada kamu pengusaha muda, kamu bisa coba banget ini, mungkin bisa dijadikan kayak bubble tea, ditambahin bubble, tambahin boba, aloe vera, dan lain-lain. Oh, ini bisa ditambah-tambahin misalnya jelly. Bisa banget, ini bisa menggantikan teh-teh kekinian mungkin. Ataupun di packaging secara bagus gitu supaya menarik juga bisa. Dan ini pasti kalau bule, ini kalau ada jamuan negara, ini udah pasti minuman yang harus ada. Gitu. Ini kayak koktailnya lah, mocktailnya gitu. Jadi supaya bule-bule, pasti kan bule-bule kayak ini apa? Ini adalah bir peletok gitu. Itu pasti akan diterima oleh semua orang juga.
Enak banget, segar banget. Ini seger, khas banget, dan ya cuman bir peletok yang bisa ngasih ada minuman, ada rasa rempahnya segala macam. Udah gitu di dalam juga anget padahal dingin. Padahal dingin, jadi bisa diminum secara dingin pakai es batu kayak gini atau enggak hangat juga bisa. Gitu. Menurut lo kenapa minuman ini belum go internasional? Menurut gua karena itu dari masing-masing pribadi kita sih, kita harus promoin. Misalkan kita punya, ya kalau gua punya misalkan channel dan gue sekarang punya channel untuk mempromosikan, ya kita harus di situ. Jadi kalau misalkan sebagai pribadi sendiri kan kita punya sosial media, sekarang kita juga bisa promoin atau nggak buat resep-resep simple supaya di luar juga mengerti kalau Indonesia tuh kaya banget rempahnya dan bisa dikaryakan seperti ini. Gitu. Wow, oke. Sejauh yang lo tahu, waktu ini disuguhkan ke tamu-tamu negara, tanggapan mereka gimana? Tanggapannya enak sekali, mereka belum pernah coba ini, seperti mereka sebutnya Sarsapari lah. Hari minuman zaman dulu kali ya. Ya ampun, itu ada permen Sarsapari lah zaman dulu tuh. Iya tuh kayak gitu, katanya mereka rasanya jadul dan juga enak sekali. Ini harus dipromosikan dan juga harusnya ada di pinggir jalan gitu loh. Kayak di abang-abang gerobak mungkin. Iya, biar enak sekali. Budaya yang lebih umum gitu. Bener. Wah, ini harus coba dan harus go internasional. Mudah-mudahan setelah ini akan ada banyak produk-produk bir peletok yang go internasional. Enak banget. Silahkan dinikmati dan lu juga bisa perhatiin buat keluarga. Seger loh. Ini bir yang boleh diminum sama sekeluarga. Bener, aman. Aman dan juga menyehatkan buat semuanya. Nice. Enak banget. Nah, zaman sekarang kan banyak juga tuh minuman tradisional yang ya berkaitan dengan kondisi COVID-19. Kayak pon-pon gitu. Ini fungsinya bisa nggak sih mengenai, itu kan untuk daya tahan tubuh kan? Sama. Jadi sebenarnya fungsinya sama seperti pon-pon, cuman yang ini lebih banyak rempahnya aja, bahkan lebih baik dari pon-pon. Jadi bisa juga ditambahkan dengan madu, atau enggak dengan seperti vitamin. Kalau misalkan anak-anak kan ada vitamin yang cair, boleh dimasukkan juga, jadi anak-anak juga bisa minum. Tapi yang paling penting adalah gini doang, diminum hangat-hangat tuh udah cukup menghangatkan tubuh, membaguskan tenggorokan. Dan rasanya juga enak. Jadi ada kayu secang, jahe, ada serai, kayu manis, pandan. Simple tapi enak. Itu dia. Mantap. Jadi ini mudah-mudahan akan menjadi salah satu minuman khas dari Indonesia, hasil dari budaya Indonesia, rempah Nusantara. Bener. Yang go internasional. Semoga sahabat budaya yang nonton juga ngerti ternyata rempah Indonesia tuh kaya. Bisa dijadikan makanan, minuman. Ini sebenarnya nggak kalau dimasak semuanya nggak cukup sih. Buat cake bisa, buat ice cream bisa. Zaman sekarang tuh kalau misalkan di packaging supermarket udah banyak banget dari luar negeri lagi, bukan dari negara kita sendiri. Yang kayak es krim rasa jahe, es krim rasa cabe, coklat sama chili. Ada namanya coklat dan chili gitu. Kayak banyak sekali gue dikirimin oleh kayak usaha-usaha kecil dari Bali, mereka kayak buat coklat cuma dikasih cabai Bali, merica Bali, dan itu enak banget. Dan semoga kedepannya lebih banyak lagi dan bisa ekonomi Indonesia bisa dari lokal. Bener, karena kan ya seperti kita ketahui pasar masyarakat Indonesia gede banget, banyak banget orang Indonesia. Ya kalau kita bisa produksi ini, ya kita punya marketnya sendiri dalam negeri kan, dan pastinya bisa meningkatkan nilai ekonomi. Terus kalau yang lo tahu, ada nggak di negara lain minuman yang kayak gini? Negara lain kayaknya mungkin nggak ada, mungkin di negara tetangga mungkin ada kali ya. Oke. Cuma kalau di negara lain belum ada, jadi mungkin bisa jadi mau usaha. Betul. Ini soalnya setahu gue kalau minuman khas Betawi cuman ada di zaman dulu tuh kayak ada cagar-cagar budaya Betawi aja gitu, tapi susah untuk ditemuin ya. Jadi ini emang kalau yang makanan Betawi gini, karena gue abang none, jadi gue tahu tuh daerahnya di mana. Biasanya kalau kayak mau menikmati kayak gini ada di situ Babakan. Betul. Cuma ada di situ doang, dan cuma ada kalau ulang tahun Jakarta. Nah, masalahnya zaman sekarang masih seasonan seperti ulang tahun Jakarta baru orang makan kerak telur. Padahal nggak perlu kayak gitu. Jadi bisa dikreasikan juga dengan kayak misalkan kita buat untuk sehari-hari, buat YouTubers yang suka mukbang, makanlah itu kerak telur mukbang. Jangan semuanya, kadang-kadang kan makanan luar gitu. Mungkin bisa dicoba juga, kayak YouTuber kan banyak sekali. Bisa coba menu-menu kreasi yang tidak viral diviralkan gitu. Oke, selain soto Banjar, selain minuman bir peletok ini,
Ada nggak ide atau referensi atau rekomendasi dari lo sendiri, chef, yang menggunakan rempah-rempah Nusantara? Wah, banyak banget sih. Kalau makanan Indonesia tuh semua bisa dirempahkan. Kayak misalkan yang Om William Wongso tuh pernah bilang ke gue. Jadi sebenarnya kalau orang bule, kita mau ngajarin orang bule itu, memang susah banget untuk mereka mendapatkan semua rempah-rempah ini di luar. Betul. Jadi nggak make sense aja gue ngajarin misalkan di Asian Food Channel atau di channel luar, tapi dengan rempah-rempah kayak gini. Jadi gue harus menyesuaikan dengan apa yang mereka punya. Seperti misalkan kalau misalkan untuk orang Malaysia, misalkan masak sup, kita tinggal tambahin aja bumbu soto yang instan gitu, tau gak sih? Jadi kita adaptasi dengan secara lebih instan, lebih gampang untuk mengenalkan rempah-rempahnya dari situ. Kan banyak banget tuh bumbu-bumbu Indonesia yang paketan bisa kita import kemana, lalu mereka bisa masukin ke kue, ke ice cream, ke minuman, itu langsung ada karakter baru lagi gitu. Gila ya. Misalkan zaman sekarang kan ada es krim rasa soto lah, susu rasa soto Banjar mungkin juga ada. Susu rasa soto Banjar gitu. Susu rasa kayu manis atau cabe. Jadi sebenarnya bisa dimulai dari situ. Memasukkan rempah-rempah Indonesia ke semua makanan supaya ada karakter yang baru. Aduh, kalau dilihat referensi lo soal rempah Nusantara dan masakan Indonesia itu kaya banget, banyak banget. Belajar sendiri, warisan orang tua, atau eksplorasi karena datang ke setiap daerah? Sebenarnya belum sih, sebenarnya gue waktu syuting itu ada kesempatan untuk jalan-jalan. Jadi gue ketemu petani langsung dan juga gue tanya ke ekspertisnya seperti Om William Wongso, Ibu Siska juga. Dan biasanya kalau kayak gitu, gue tuh lebih seneng tanya ke petani karena mereka lebih jago banget masaknya. Kayak, Pak ini bisa diapain Pak? Dia tuh bisa keluar dengan segala cara gitu loh. Ini bisa dijadiin bubur, bisa dijadiin apa, ini enak diginiin, enaknya begitu. Dan juga kalau dibilang udah ekspor kayaknya belum, karena kalau lu ke setiap daerah baru, gue pasti nemuin sesuatu yang baru. Itu Indonesia tuh gitu, nggak pernah lu kelar belajar gitu. Jadi misalkan gue ke Lombok, tiba-tiba nemu cabe jenis Lombok yang baru gitu. Dan setiap daerah tuh khasnya beda-beda? Setiap daerah tuh punya khas yang berbeda-beda. Bahkan cabe? Bahkan cabe. Cabe di Sumatera sama di Lombok beda? Beda. Bisa begitu ya? Bisa begitu, karena tanahnya beda dan Indonesia tuh budayanya macam-macam, jadi sama orang kreasinya dibeda-bedakan gitu loh. Nah, ini dia, makanya kita harus bangga banget dengan budaya yang ada di Indonesia karena begitu banyak dan begitu kaya dan bisa dimanfaatkan. Justru kalau kita menggunakan kreativitas seperti Chef Yuda Bustara bisa menambah nilai ekonomi juga, ya kan? Benar. Apalagi masa sekarang mungkin dibutuhkan kreativitas dan inovasi baru supaya bisa melestarikan budaya kita, budaya Indonesia, terutama ya kita tahu rempah Nusantara begitu banyak banget. Nggak heran kita punya jalur rempah yang bisa kita banggain. Tapi lu sendiri lu minum jamu nggak? Gue minum jamu tapi biasa jahe. Jahe doang kan? Jahe aja, jahe kasih madu setiap malam. Kunyit asam, beras kencur, itu setiap malam lu minum? Setiap malam gue minum jahe plus madu. Oh. Kalau pagi, Kira-kira buat apa maksudnya? nah, Apakah lu yakin? gue sebenarnya ya ikutin kata istri aja sih. Karena pernah waktu itu disediain, aduh gue gak suka rasanya pedas banget, ya diambekin. Jadi mau gak mau ya udah deh, coba diminum. Oh, itu memang bagus sebelum siaran biasanya supaya suara lu merdu. Nah itu dia yang gue rasain begitu setiap malam minum jahe, bangun pagi tuh kayak nggak ada slime atau apa gitu. Iya, lebih karena lega gue siaran gitu. pagi jadi gampang, jadi enak Benar. ngomongnya, suara. Jadi kalau minum biasanya mau siaran pagi itu, intinya adalah minum air hangat, jahe dan madu, udah cukup. Cukup di situ setiap hari Setiap hari. dan bagus banget buat kesehatan. Bagus, daripada minum obat yang kimia, lebih baik dimulai dari itu dulu. Yang herbal ya. Nah ada anggapan begini, penggunaan rempah itu kayak tadi waktu lo masak soto Banjar atau juga bikin bir peletok, itu katanya ribet. Yap. Gimana caranya ya supaya menghindari ribet itu jadi orang tertarik dan mau mengeksplor rempah-rempah Nusantara? Sebenarnya nggak ribet masaknya. Tekniknya tuh cuma dimasukin jadi satu, direbus, terus jadi. Yang ribet adalah ngumpulin bahannya dan nyucinya mungkin. Jadi kalau ngumpulin bahannya, kalau ribet zaman sekarang e-commerce itu ada bumbu-bumbu yang bisa dibeli. Kayak misalkan bumbu-bumbu yang susah dari luar kota bisa dikirim ke kita langsung. Atau enggak, zaman sekarang buat yang di luar negeri ini nonton Sahabat Budaya, bisa juga zaman sekarang di toko-toko Asia tuh ada yang instan. Gitu. Jadi bisa dimulai dari situ. Dan di mana-mana udah gampang ya? Di mana-mana udah gampang. Supermarket juga udah ada. Supermarket udah ada, tapi yang paling surprise adalah waktu gua kerja ke Amerika, tepatnya di New York, itu ada satu toko
gue lupa namanya. Pokoknya dia orang Indonesia pasti selalu ke situ. Itu di sana semua rempah Indonesia komplit dan emang laku banget di situ. Yang beli orang Indonesia? Yang beli orang Indonesia dan orang bule untuk mencoba-coba mengkreasikan kayak makanan mereka, makanan lokal dijadiin pakai rempah Indonesia. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ada nggak makanan bule, makanan luar negeri yang menggunakan rempah Indonesia? Oh, banyak banget sih. Zaman sekarang tuh kalau gue lagi ada misalkan coba Michelin Star atau 50 Best Restoran gitu, biasanya tuh bahkan mereka cuman kayak sup doang, cuma dimasukin rempah-rempah seperti pala, merica panjang, jahe, dan lain-lain. Wow, jadi ya kita harus benar-benar bangga banget dengan rempah kita karena bisa masuk juga ke makanan-makanan mereka. Benar, itu sangat diterima oleh masyarakat. Semua masyarakat pasti suka rempah gitu. Chef Yuda, ada pesan nggak mungkin buat sahabat budaya dan buat kita semua bagaimana supaya kita tetap bisa mengkampanyekan jalur rempah yang kita miliki ya supaya kita bisa kenal dan bangga dengan apa yang kita punya? Pastinya mencoba produk sendiri. Biasanya itu caranya adalah kita harus turun ke daerah langsung. Jangan jalan-jalan ke luar negeri dulu, jalan-jalan ke daerah dulu. Ketemu petani dan disitulah kita langsung terinspirasi. Biasanya gue terinspirasi kalau ngeliat petani, ini seger banget aslinya. Jadi jangan langsung ke supermarket. Cari langsung ke petaninya, bantu mereka. Biasanya kalau udah gitu tukeran nomor. Baru nanti langsung tinggal dikirim-kirim gitu. Biasanya kalau saya sebagai restoranter kan banyak juga nih yang saya konsultasi restoran. Banyak banget, boleh supply jahe. Jangan jahe dari supermarket, cari jahe mungkin dari Jawa, tanah Sumatera, itu beda banget rasanya gitu. Dan itu biasanya diambil oleh restoran luar, makanya jangan ke restoran luar, cari ke petani dulu, biar nggak diambil sama orang luar, nggak diimpor keluar, kita ambil duluan. Benar. Supaya yang enak-enak ke kita, yang kurang enak ke mereka. Iya benar, jadi ya petani kita juga terangkat juga. Benar. Chef Yuda Bustara, thank you so much. Terima kasih Bayu udah mampir ke sini. Dengan senang hati. Kapan-kapan mampir lagi biar gue masakin rempah-rempah lainnya. Bener ya. Wah, gue seneng banget hari ini bisa coba langsung soto Banjar dan juga bir peletok ala Chef Yuda Bustara. Thank you. Dan ternyata memang ini bukti bahwa Indonesia kita kaya banget rempah. Jangan pernah bosan untuk mencoba. Jangan pernah ragu-ragu untuk datang langsung ketemu ke petani seperti kata Chef Yuda dan bisa mengeksplor kekayaan budaya dan alam kita yang sebenarnya kalau jadi ke kuliner, wow rasanya sih nggak ada lawan kalau kata orang. Tidak ada lawan. Ambon ya. Oke, kalau begitu sekali lagi thank you Chef Yuda, sukses untuk semua rencana-rencana baik di kedepannya. Saya Bayu Oktara pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Salam budaya. Salam budaya.